Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Tushifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PCB sekaligus pembuatannya di software isi EDA. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan uh, konsep dasarnya terlebih dahulu. Untuk konsep dasar PCB, printed circuit board atau PCB adalah papan sirkuit cetak yang berfungsi sebagai media untuk menghubungkan komponen elektronik secara mekanis dan elektris menggunakan jalur tembaga. PCB menggantikan metode pengkabelan manual yang cenderung tidak rapi, sulit direproduksi, dan rawan kesalahan. Dengan PCB, rangkaian menjadi lebih ringkas, stabil, dan mudah diproduksi secara massal. Selain sebagai penghantar listrik, PCB juga berfungsi sebagai penopang mekanis komponen, isolator antar jalur konduktor, serta membantu distribusi panas agar sistem bekerja lebih stabil. Inilah alasan mengapa hampir semua perangkat elektronik modern menggunakan PCB. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait jenis dan material PCB. Berdasarkan jumlah layer, PCB dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada single layer yang memiliki satu sisi tembaga dan cocok untuk rangkaian yang sederhana. Kemudian ada juga double layer, memiliki dua sisi tembaga yang dihubungkan melalui via, dan ini merupakan standar industri yang saya gunakan dalam proyek ini. Sedangkan multi-layer untuk jenis yang terakhir yaitu multilayer digunakan pada sistem kompleks seperti motherboard karena memiliki lebih dari 2 layer. Material yang digunakan adalah FR4 yaitu fiberglass epoxy dengan nilai glass transition temperatur sekitar 130 hingga 170 derajat Celcius sehingga stabil secara termal dan memiliki sifat isolasi listrik yang baik. Kemudian saya akan menjelaskan terkait alur kerja desain PCB industri. Dalam industri, desain PCB mengikuti alur sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan sistem, kemudian pembuatan skematik, dan pengecekan menggunakan IRC. Setelah itu dilakukan penentuan footprint komponen, pembuatan layout PCB, proses routing jalur, pengecekan menggunakan DRC, kemudian ada pemeriksaan visual melalui 3D check, pembuatan file jailbreak dan BOM, kemudian ada validasi akhir, hingga proses pemesanan ke manufaktur seperti GLC PCB. Kemudian saya juga akan mengenalkan terkait isi EDA, yaitu software yang digunakan pada percobaan kali ini. Untuk software ini yaitu platform IDE berbasis cloud yang terintegrasi langsung dengan LSSC sebagai penyedia komponen dan GLC PCB sebagai manufaktur PCB. Versi yang saya gunakan pada percobaan kali ini yaitu isi EDA Pro. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Ini tadi saya sudah buka. Ini untuk yang sudah saya buat. Oke, kita mulai dari pengenalan terlebih dahulu. Untuk tampilan dari software isi EDA ini seperti ini. Di sini ada file, kemudian view tools itu ada di bagian atas, kemudian di sini ada quick start-nya. Kalau mau new project, open project, di sini juga bisa. Selain dari sini, di sini juga bisa. Kemudian ada more-nya itu di sini kita more-nya di sini dari isi EDA ini menyediakan terkait tutorial juga. Kemudian ada updates, video, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Apabila akan membuat project, kita ketik yang file dulu, kemudian yang new, kemudian kita pilih yang sebentar, kita pilih harusnya ada yang skematik.
Coba kita klik yang quick start. Nah, untuk new projectnya seperti ini. Ini deskripsinya bisa, ini namanya kita namakan dulu, misalkan coba-coba atau coba saja, coba satu. Kemudian deskripsinya adalah untuk praktikum, praktik dari isi eda. Oke, kita untuk foldernya bebas bisa dipilih di mana saja, tapi kalau saya disimpan di C, kemudian di user, kemudian nama saya dan dokumen, kemudian isi eda pro. Oke, kita save saja. Nah, ini untuk tampilannya. Apabila kita akan membuat yang pertama kita akan membuat skematik ya. Nah, ini kita ketik new, kemudian kita pilih di skematik. Terus skematiknya seperti ini. Kemudian di sini juga bisa kita atur ya. Nah, kita langsung saja. Ini ada footprint juga, ada rose block, kemudian ada 3D model, panel, lip. Nah, kita ke isi edanya aja, kita langsung membuat skematik. Misal kita bikin sebuah rangkaian. Nah, untuk rangkaiannya di sini, apabila kita membuat rangkaian di sini itu ada di atas ini seperti yang saya tunjuk di kursus saya. Di sini ada berbagai komponen yang biasanya umum digunakan. Yang pertama misal di sini ada VCC, ada yang 5 volt, kemudian ada GND atau ground. Nah, misal kita coba yang 5 volt. Nah, ini diletakkan saja. Karena ini kekecilan, kita coba besarkan saja. Nah, untuk cara membesarkannya bisa seperti ini. Nah, ini terlalu besar ya. Kita coba mungkin sekitar seperti ini. Kita buat agak tengahan dikit ya. Sebentar. Nah, ini kita memang susah ya teman-teman kalau tidak memakai mouse. Jadi usahakan kalau mau teman-teman coba supaya lebih mudah, bisa menggunakan mouse saja. Nah, ini bisa kita kecilkan. Bisa juga dari bagian atas ini. Nah, di sini ada juga resistor, kemudian kapasitor, induktor, dan lain-lain. Bisa kita menggunakan resistor. Nah, di sini bagaimana sih cara mengubah nilai dari resistornya? Ini kita klik dulu, kemudian bisa di sini ini ada 10K. Bisa kita mau resistornya cukup dengan 100 saja, 100 ohm. Nah, kita langsung klik 100 ohm, kemudian kita klik enter. Nah, di sini udah diganti. Ini kita, misal kita bikin lagi resistornya. Nah, ini kita ganti misal 1000 mungkin, atau 1K. Itu juga bisa. Nah, ini ada yang di sini untuk komponen yang tersedia di atas itu ada resistor, kapasitor, induktor, kemudian ada dioda juga.
Nah, kemudian ini untuk menyambungkan. Nah, ini kalau mau menyambungkan ini, klik di bagian sini. Kemudian di sini ada juga input dan output. Kemudian ada BI, kita pilih yang misal output. Nah, untuk outputnya ini kita bisa ganti namanya. Nah, ini nanti langsung ke ganti. Kemudian nah, di sini saya juga akan membahas bagaimana sih apabila komponennya tidak ada di sini. Untuk saya biasanya itu shift kemudian ketik F. Nah, di sini kita bisa searching komponen apa saja. Misal kita mau LED. Nah, enaknya diisi ada ini, kita bisa melihat gitu stoknya ini ada 3.700, kemudian kalau di GLC PCB ini stoknya ada 40.927. Nah, kita itu bisa tahu, dan karena ini nanti juga outputnya kan kita bisa memesan PCB-nya langsung juga. Nah, kita cari mungkin komponen lain, diode. Jam diode kita coba ya. Misal transistor. Nah, kita akan menggunakan transistor ya. Oh, jangan yang ini. Kita ulang. Jenis transistornya di sini BC547B. BC547B. Coba kita cari. Nah, ini transistor yang saya gunakan. Oh iya, saya juga sebelumnya sudah membuat rangkaian. Untuk rangkaian yang saya coba, yaitu sebuah rangkaian berbasis dua transistor, yaitu BC547B yang berfungsi sebagai rangkaian switching dengan efek delay sederhana menggunakan jaringan RC. Nah, rangkaian ini memiliki input berupa ada switchnya yang bisa sebagai push button dan menghasilkan output pada not out. Kemudian tegangan kerja yang digunakan yaitu 5 volt. Ini saya menggunakan 5 volt. Kemudian di sini ada dari transistornya, kemudian ada resistor, kemudian ada switch dan ground. Untuk konsep dasar PCB yang saya terapkan, PCB ini berfungsi sebagai media untuk menyusun dan menghubungkan komponen seperti transistor, resistor, kapasitor, dioda, dan switch secara rapi dan permanen. Dengan menggunakan PCB, rangkaian ini menjadi lebih ringkas dibandingkan kabel manual, lebih stabil, dan lebih mudah dirakit. Pada desain ini, saya menggunakan PCB 2 layer agar routingnya lebih fleksibel. Untuk komponen utama, saya tuh ada Q1 dan Q2 sebagai transistor NPN. Nah, kita langsung coba saja ke skematik yang sebenarnya sudah saya buat. Di sini ada dari transistornya, transistor NPN BC547B, kemudian di sini juga ada resistor, ada R1, kemudian ada R4-nya, dan juga ada R3. Saya menggunakan
3 resistor. Dengan R1 ini ada 510, kemudian yang R4 ada 100.000, dan yang R3 ini 10.000. Saya juga di sini ada 2 ya, yang urutannya sebenarnya ada yang 5 volt itu ada 2. Kemudian untuk Q1 dan Q2 ini dari transistornya, kemudian ada dioda, dan juga ada switch sebagai push button-nya. Nah, lanjut kita juga akan selanjutnya saya juga akan membahas terkait cara kerja rangkaian. Untuk cara kerjanya yaitu saat tombol SV1 atau switch ditekan, arus mengalir ke Q2 melalui dioda 1. Nah, ini ditekan, arusnya mengalir ke Q2 melalui ke sini ya, berarti melalui dioda 1. Yang D1 ini, setelah itu Q2 aktif dan mempengaruhi not tengah rangkaian. Nah, ini nanti kan arusnya sampai di Q2, nanti Q2-nya aktif atau dari transistornya sendiri aktif, kemudian tegangan pada not kemudian mempengaruhi Q1 melalui resistor 3. Nah, ini dari Q2 nanti ke sini mempengaruhi dari Q1. Di sini ada resistornya juga sebagai hambatan. Kemudian jaringan R4 dan C1 membentuk konstanta waktu sehingga perubahan tegangan tidak terjadi secara instan, tetapi memiliki efek delay. Q1 bertindak sebagai saklar output yang dikontrol oleh perubahan tegangan tersebut. Output diambil dari not out yang terhubung ke jalur kolektor transistor. Untuk skematiknya seperti yang tadi saya gunakan, yang saya jelaskan, mohon maaf. Nah, ini dari skematiknya. Nah, setelah selesai skematiknya, apa sih yang akan kita lakukan untuk proses yang nantinya hasil akhirnya itu yaitu PCB. Nah, setelah skematiknya selesai, kita langsung bisa dari desainnya itu di-convert dari skematik ke PCB. Nah, ini ada pilihannya di desain. Kemudian klik yang update convert schematic to PCB. Update atau convert schematic to PCB. Nah, ini diklik saja. Nah, kalau sudah diklik nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh PCB yang belum melalui proses dari routing. Nanti kita akan membuat jalur untuk PCB-nya. Nah, sebelum itu dari skema dari PCB-nya ini kita akan menyusun agar nanti saat routing itu tidak bertabrakan. Nah, ini saya atur seperti ini. Untuk dari ukurannya ini saya 420 mili, kemudian 420 mil, kemudian itu untuk lebarnya, dan untuk panjangnya itu mohon maaf, untuk dari panjangnya yaitu 865 mil, kemudian dari tingginya yaitu 515 mili. Nah, untuk dari PCB ini sesuai dengan anjuran dari modul praktikum ini supaya tidak melebihi 10 ya. Nah, ini saya buat yang 80-an. Mohon maaf, maksudnya tidak melebihi 100/100. Nah, oke, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Ini kita bisa atur misalkan entah
Sebenarnya saat awal dari convert itu tidak seperti ini ya. Saat awal convert itu terlihat berantakan. Misal kita coba saja ya, style design kita update atau convert schematic to PCB. Nah, nanti ada pilihan seperti ini, kita apply saja. Oh, mungkin karena saya sudah jadinya tetap seperti ini ya. Nah, yang penting teman-teman tahu saja saat awal kita convert itu kondisinya itu masih berantakan. Nah, ini sudah dirapikan dan dipastikan juga untuk jalurnya tidak ada yang bertabrakan karena kan nantinya akan ada routingnya ya. Nah, ini kita ke sini saja mungkin supaya tidak tabrakan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya, bagaimana cara memberikan jalur. Nah, ini kita klik yang root, kemudian yang single routing. Kita langsung bisa mengikuti dari garis yang biru-biru ini juga. Nah, sebentar ini sepertinya sedikit bertabrakan ya. Nah, apabila ada yang bertabrakan, kita juga bisa melakukan rotasi dari PCB-nya, dari suatu komponennya. Nah, kita bisa klik di sini yang rotate. Ini ada rotate left, rotate right. Nah, kita pilih yang left. Ini supaya tidak bertabrakan dan jalurnya ini bagus ya. Oke, kita routing lagi. Lanjut. Nah, ini agak kurang bagus. Kalau agak kurang bagus, kita juga sepertinya ini bagus kalau kita routing juga, kita rotasi juga seperti tadi. Yang R3 ini. Oh, ternyata bisa langsung. Bisa klik 2 kali juga teman-teman selain tadi opsi yang saya. Nah, kita coba rotasi yang ini juga supaya lebih rapi jalurnya. Nah, ini kita rapikan saja. Nah, ini juga sepertinya lebih bagus apabila dirotasi. Nah, selain ada misal rotasi left, rotasi yang right, kita juga bisa pilih yang rotasi ini. Kita posisikan agar tidak ada yang bertabrakan. Nah, sepertinya
Kalau ini tidak bertabrakan ya. Oke, kita langsung coba saja routing lagi. Tadi ada cara cepatnya itu bisa diklik 2 kali. Ini kita bisa sesuaikan juga, entah lebih dekat atau kita coba lagi, klik 2 kali. Oke, untuk routingnya kita sudah selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini terlihat bagus untuk dari rutenya. Oke, nah ini kan teman-teman juga bisa lihat dari rutenya itu kecil ya. Kita juga bisa atur supaya dari rutenya ini bisa lebih lebar. Nah, kita atur dari milimeternya. Nah, ini di sini kan kita pencet dulu. Nah, di sini kan itu 10 mil. Coba kita. Nah, ini bisa dipilih juga semuanya. Nah, kita bisa langsung di sini, misal kita atur menjadi 30. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi, lebih lebih lebar ya. Nah, ini ada satu hal yang teman-teman juga harus tahu. Di sini ada tanda yang seperti bertabrakan. Nah, ini kita bisa geser supaya kita klik di rutenya supaya tidak bertabrakan ya. Bentar, sebentar. Tidak boleh bertabrakan. Kita hapus dulu saja deh rutenya. Kita rutin ini. Nah, ini kita ganti menjadi seperti 30. Nah, ini jadi tidak ada tanda seperti tadi lagi, tandanya rutenya sudah bisa ya. Ini juga ada lagi, kita geser saja. Kita geser yang bagian ininya saja, yang bertabrakannya saja ya, supaya tidak semuanya tergeser. Sebentar. Ini kan awalnya seperti ini, kita geser yang bertabrakan saja.
Nah, ini sudah tidak ada tandanya. Kalau sudah tidak ada tandanya berarti sudah aman ya, teman-teman. Nah, kita geser sedikit. Nah, ini sudah aman semua ya, sudah tidak ada tanda-tanda yang bertabrakan. Ini sudah kita routing. Selanjutnya apabila sudah skematiknya sudah, kemudian dari jalurnya juga sudah di-connect ke PCB, kemudian jalurnya juga sudah. Langkah selanjutnya apa? Nah, untuk langkah selanjutnya kita juga bisa melihat desain 3D-nya. Untuk desain 3D-nya, kita bisa klik sebelah sini. Sebenarnya kita coba save dulu lah ya. Nah, kita klik yang 3D. Di sini akan muncul. Nah, seperti ini. Oh, kalau seperti ini berarti ini single layer ya, teman-teman. Kita close dulu. Oh iya, saya juga tadi maaf lupa menjelaskan di sini juga eh, ada layernya ya. Ini ada misal yang pertama, layer yang pertama, kemudian untuk bottom layernya, kalau menggunakan double layer, ini untuk bottom layernya ini di sini terlihat ya yang pakai di bottom layer itu ada GND atau groundnya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini kita pakai dua layer. Ada top layer sama bottom layer. Oke, kita sudah pakai dua layer. Kemudian kita akan coba, selanjutnya kita akan coba seperti tadi lagi. Kita klik yang 3D untuk membuat desain 3D-nya. Nah, sudah. Untuk desain 3D-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini sama seperti skematik kita. Di sini ada R4, kemudian R2, R3, dan nah ini R4-nya kan sedikit tidak kelihatan karena kita taruhnya di luar ya. Ini bisa kita masukin saja. Nah, ini sudah kita selanjutnya akan coba ulang lagi. Nah, ini untuk R4-nya sudah masuk ya, teman-teman. Sesuai dengan desain skematik, kemudian di-convert ke PCB, dan yang paling akhir di sini kita juga bisa melihat langsung desain 3D-nya atau desain 3 dimensinya. Di sini ada transistornya dari yang di sini, di bagian sini itu ada Q1 dan di sini ada Q2. Nah, ini ada D1,
kemudian ada switch-nya. Di sini switch-nya bisa, atau di sini switch-nya kita pakai sebagai push button. Nah, ini ada batunya. Kemudian resistor. Nah, ini untuk rangkaiannya yang sudah dibuat. Untuk tujuan dari rangkaian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu untuk rangkaian ini berfungsi sebagai rangkaian switching dengan efek delay sederhana menggunakan jaringan RC. Rangkaian ini ada switchingnya, yaitu ada push button-nya. Nah, ini 3D-nya. Ada push button kan, teman-teman. Kemudian ada juga dari out. Nah, ini seperti itu di sini. Nah, untuk penjelasannya dari awal kita klik new folder, mohon maaf, kita klik new file ya. Saya lupa. New project, mohon maaf. Dari awal kita klik new project, kemudian dari skematiknya, kemudian ada kita convert desainnya ke PCB, kemudian kita melakukan routing, kemudian ada desain PCB, itu ada sedikit yang saya bagikan terkait isi EDA ini. Nah, ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Apalagi dari isi EDA ini menyediakan dari desainnya itu bisa dijadikan realnya, yaitu kita bisa order juga di GLC PCB, kemudian bisa dikirimkan. Nah, ini menurut saya sangat-sangat bermanfaat ya kalau kita bisa isi EDA ini. Nah, untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.